Halo guys, selamat datang di Alur Film Cerita. Pintu teater 1 telah dibuka. Siapin bantal, nonton sambil rebahan. Book of Blood. Film ini menceritakan 3 buah kisah yang saling berkaitan. Kisah sebuah buku yang berkaitan dengan kematian. Buku tersebut menjadi sebuah ramalan atau kutukan kematian seseorang. Untuk cerita selengkapnya, pantengin Gerbang Film. Di scene awal yang berlatar belakang di sebuah perpustakaan, nampak seorang pria tinggi berkacamata terlihat sedang mencari sebuah buku. Kemudian, dia mendengar sebuah pintu yang terbuka. Lalu, dia mencari sumber dari suara tersebut. Pria tinggi tersebut dikagetkan dengan munculnya pria yang tiba-tiba menodongkan pisaunya. Usut punya usut, lelaki yang menodongkan pisau tersebut mencari keberadaan buku yang sangat mahal tersebut. Setelah mendapatkan info di mana buku tersebut berada, si pria tinggi tetap dibunuhnya. Kemudian dia pergi bersama seorang temannya untuk mencari buku tersebut. Di sepanjang jalan, mereka kerap kali menemui hal-hal yang di luar nalar, sehingga menyebabkan kematian seorang teman yang menemani perjalanannya tersebut. Penyebab meninggalnya laki-laki berjenggot ini, dia mendapatkan bisikan untuk melakukan bunuh diri. Akhirnya dia menembakkan kepala dia sendiri hingga meninggoy. Scene berpindah kepada seorang wanita, sebut saja dia Romlah. Romlah mengalami sebuah kelainan yang sangat sensitif terhadap suara, bahkan suara terkecil apapun. Hal tersebutlah yang menyebabkan kedua orang tua Romlah berencana untuk menitipkan Romlah ke sebuah tempat terapi pengobatan untuk dirinya sementara waktu. Romlah pergi untuk membeli sebuah karcis keberangkatan bis yang akan membawanya pergi jauh dari kota tersebut. Karena merasa ada yang mengikuti dan memperhatikan Romlah, Romlah keluar dari bis dan mencari sebuah penginapan yang berada di kota tersebut. Romlah akhirnya menemukan sebuah penginapan di sebuah website. Penginapan tersebut merupakan sebuah tempat tinggal yang disewakan oleh kedua lansia pasangan suami istri. Tidak hanya Romlah yang menginap di tempat itu, terdapat seorang pria, sebut saja namanya Junaid. Scene pun berpindah ke tempat tidur penginapan tersebut. Romlah yang tengah beristirahat mendengar suara-suara aneh di tempat ia menginap. Seperti yang kita tahu, Romlah sangat sensitif terhadap suara-suara sekecil apapun. Agar dapat tertidur tanpa gangguan-gangguan suara bising, Romlah menggunakan headphone agar ia dapat tertidur lelap. Akan tetapi malah dia bermimpi buruk. FYI, selain kelainan pada pendengaran Romlah, Romlah pun seringkali bermimpi buruk tentang orang-orang yang baru bertemu dengan Romlah yang berinteraksi di siang hari. Mimpi buruk tersebut seolah-olah tampak nyata menurut Romlah. Romlah pun terbangun dari tidurnya dan ia semakin merasa penasaran apa yang ada di dalam dinding tempat tidurnya. Setelah dibuka, Romlah menemukan hal yang tidak lazim. Seorang mayat yang terlihat masih hidup di tembok kamar yang Romlah tempati. Romlah memutuskan untuk segera pergi dari rumah tersebut namun menemukan pintu rahasia. Ternyata di ruangan tersebut terdapat banyak mayat yang berserakan. Romlah berlari ke pintu utama namun semua pintu telah dikunci oleh kedua lansia tersebut. Sialnya, Romlah dikepung oleh kedua lansia tersebut. Akhirnya Romlah siap dieksekusi. Kedua lansia tersebut menyuntikkan sesuatu kepada tubuh Romlah agar tubuh Romlah terbujur kaku untuk sementara waktu. Dalam scene ini menjelaskan bahwa kedua lansia tersebut mengeksekusi orang-orang yang memiliki masalah berat dalam hidupnya. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk membantu para korban agar tidak mendapatkan kekejaman dunia lagi. Ternyata korbannya bukan orang lain saja melainkan anak dan cucu mereka. Mereka menjahit mata dan telinga para korbannya, namun tidak membunuhnya, melainkan kedua psikopat tersebut merawat seperti merawat tanaman. Sebelum psikopat lansia tersebut mencokel mata Romlah, mereka kedatangan tamu yang mencari seseorang. Ternyata laki-laki tersebut mencari Romlah yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Karena kedua psikopat tidak ingin menambah beban Romlah dengan datangnya tamu tersebut, kedua lansia psikopat tersebut berencana untuk membunuh tamu yang mengaku sebagai ayahnya Tony, kekasih Romlah.
kedua lansia ini sebenarnya baik, tapi kejam gitu kan, tipe-tipe manipulatif. Iya, sedikit membagongkan juga sih. Ketika si lansia sedang asyik mengobrol sebelum membunuh si laki-laki itu, Romlah yang badannya sudah mulai dapat digerakkan, berusaha sebisa mungkin untuk kabur dari rumah itu. Pada saat yang bersamaan, laki-laki tersebut mulai dieksekusi oleh kedua lansia itu dengan sebilah kapak yang dibogemkan ke kepala laki-laki tersebut hingga menyebabkan ia tewas. Masih di tempat tersebut, Romlah yang berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Akhirnya dia dapat berhasil keluar melalui jendela belakang rumah. Namun Romlah malah bersembunyi di mobil laki-laki yang bertamu ke lansia tersebut. Mungkin bertujuan untuk melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Akan tetapi kunci mobilnya masih berada di tangan laki-laki yang bertamu ke lansia itu. Akan tetapi lansia psikopat itu membawa laki-laki tersebut ke sebuah tempat untuk menghilangkan jejaknya dengan cara menggerudukan mobil si laki-laki itu ke dalam jurang. Tanpa ia sadari, ada Romlah di dalam mobil tersebut. Mungkin hal ini bertujuan untuk menghilangkan jejak, seperti seolah-olah bahwa laki-laki itu terjatuh ke dalam jurang hingga menyebabkan dia tewas. Untuk kalian yang hidupnya tidak berguna dan masih menjadi beban hidup orang tua, silahkan kunjungi kedua lansia tersebut. Scene berpindah dengan latar belakang yang berbeda namun masih berkaitan satu sama lain. Di scene kali ini menceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen, sebut saja dia Cenok. Cenok tinggal sebatang kara semenjak kepergian anaknya yang bernama Jajang. Cenok yang merasa frustasi karena ditinggal anaknya yang bernama Jajang, merasa beruntung karena seorang mahasiswanya dia dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang telah meninggal atau yang telah berada di dimensi lain. Sebut saja dia Aceng. Aceng menawarkan sebuah bantuan agar dia dapat berkomunikasi dengan anaknya yang telah meninggoy. Aceng memang sedikit harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan anaknya yang telah meninggoy. Akan tetapi karena selalu terbayang detik-detik sebelum Jajang meninggoy, akhirnya Cenok pun dulu dan bersedia untuk melakukan ritual-ritual agar dapat berkomunikasi dengan Jajang yang sudah berada di dimensi lain. Ritual pun dimulai. Cenok mulai mempercayai Aceng 100% dan mereka mulai menjalin hubungan asmara. Akan tetapi di suatu malam, Aceng kepergok mantap-mantap dengan salah satu mahasiswi Cenok yang membuat Cenok galau berat dan kecewa berat. Aceng yang tengah mabuk berat, dia mengatakan yang sesungguhnya bahwa semua ritual yang dia lakukan itu merupakan penipuan. Cenok semakin merasa frustasi dan merasa kecewa atas apa yang dilakukan Aceng kepadanya. Hal utama yang menjadi perdebatan Aceng dan Cenok yaitu para investor yang telah melakukan payment full untuk melakukan ritual komunikasi dengan arwah keluarga-keluarga investor yang telah meninggoy. Karena sudah terlanjur menjadwalkan ritual tersebut, Cenok tetap memaksa Aceng untuk melaksanakan ritual tersebut. Scene berlanjut di kamar Jajang. Cenok yang sedang meratapi kematian Jajang anak dari Cenok dikagetkan dengan munculnya tulisan yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Aceng nyata adanya. Bahkan di malam itu Cenok berkomunikasi langsung dengan Jajang. Aceng yang hendak pergi dari rumah Cenok, dia meminta maaf atas apa yang dilakukan kepada Cenok. Cenok pun memaafkan atas apa yang dilakukan oleh Aceng kepadanya. Cenok pun menjelaskan apa yang terjadi semalam di kamar Jajang, bahwa semalam Cenok melakukan komunikasi langsung dengan Jajang anaknya yang telah meninggoy. Sehingga kali ini Cenok yang bergantian untuk meyakinkan Aceng melakukan ritual pemanggilan arwah yang telah meninggoy di hadapan para investor yang telah dijanjikan. Aceng menyetujuinya dan malam itu pun tiba. Malam di mana Aceng dan Cenok akan melakukan ritual tersebut. Para investor pun mulai berkumpul di malam itu di rumah Cenok. Cenok dan Aceng mulai melakukan ritual di kamar Jajang. Untuk meyakinkan para investor bahwa ini bukan gimmick atau penipuan, Cenok membuka baju Aceng dan memeriksa tubuh Aceng dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Ritual pun dimulai. Aceng ditinggalkan di kamar Jajang, anak Cenok yang telah meninggoy tersebut, dengan keadaan telanjang. Pintu kamar terkunci rapat dan para investor menunggu di luar kamar. Pada saat ritual berlangsung, Jajang menampakkan diri di hadapan Aceng yang membuat dia ketakutan. Setelah lampu ruangan tersebut dimatikan dan keadaan gelap gulita, bukan hanya Jajang saja yang nampak, melainkan arwah-arwah yang telah meninggal mereka hadir di ritual tersebut. Namun, cara berkomunikasi arwah-arwah tersebut pada ritual kali ini tidak menggunakan media dinding, melainkan menggunakan tubuh Aceng sendiri. Tidak ada sedikit pun celah, gini tubuh Aceng mulai dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang melukai tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di sini bukan cuma manusia aja guys yang jadi psikopat, arwah juga ternyata bisa jadi psikopat juga. Ngeri, ya Allah. Lanjut ke film, setelah ritualnya selesai, Cenok pun membuka pintu kamar tersebut dan mendapati Aceng yang sudah tidak berdaya dengan luka dan tulisan-tulisan yang ada di sekujur tubuhnya. Kini cerita kembali ke scene awal yang menceritakan tentang kedua pria yang sedang memburu kitab berdarah tersebut. Sebut saja dia Ujang dan Ewok. Cerita ini masih berkaitan satu sama lain. Kita akan dibawa flashback ke cerita Romla yang hendak pergi dari kota tersebut. Seperti yang diperlihatkan pada scene awal, mereka sedang berjalan untuk mencari kitab berdarah. Di sepanjang perjalanan, mereka selalu menemui kesulitan dan hal-hal di luar nalar. Pada scene kali ini akan diceritakan dengan detail mengapa si Ewok meninggal. Pada saat mobilnya mogok di tengah perjalanan untuk mencari kitab berdarah tersebut, Ewok mendengar bisikan-bisikan persis seperti suara ibunya yang sudah meninggoy. Ewok pun pergi ke sebuah gereja untuk mencari sumber suara. Ujang yang menyadari bahwa Ewok telah hilang mencari ke sebuah gereja dan mendapati Ewok yang akan menembak kepalanya sendiri karena hasutan-hasutan dari iblis yang menyamar sebagai ibunya sendiri. Ujang pun melanjutkan perjalanannya tanpa rasa riwang meskipun Ewok telah meninggoy. Setelah berjalan cukup jauh, Ujang menemukan sebuah rumah yang masih menyala utuh. Di mana seperti yang kita tahu bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik Cenok dan Aceng. Saat Ujang masuk ke dalam rumah tersebut, Ujang menemukan buku atau kitab yang dia cari. Di mana buku atau kitab tersebut merupakan badan Simon yang telah dipenuhi nama-nama dan pesan arwah yang telah meninggoy. Ujang merasa syok karena nama Ujang telah tertera di badan si Aceng. Dapat kita simpulkan bahwa Ujang akan mendekati ajalnya. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba tikus muncul dan menyerang tubuh Ujang dan menusuk-nusukan pisau yang ada di tangannya dengan bertujuan agar tikusnya mati. Namun ia malah menusuk dirinya sendiri. Ujang yang masih terlihat kuat berlari ke sebuah rumah yang ternyata pemilik rumah tersebut merupakan lansia psikopat yang akan membunuh Romla di awal cerita. Pada akhirnya nyawa Ujang pun melayang di tangan lansia psikopat tersebut. Kita akan dipindahkan ke scene selanjutnya yang memperlihatkan bahwa Romla masih hidup sesaat setelah mobilnya digerusukkan ke dalam jurang. Namun hal ini bukanlah pilihan yang baik untuk Romla karena selama ini Romlah lah yang menyebabkan Tony pacarnya bunuh diri melompat dari gedung yang sangat tinggi. Merasa bersalah atas meninggalnya Tony dan merasa frustasi atas penyakit yang dideritanya, Romlah pun kembali ke kedua psikopat lansia tersebut untuk dirawat dan dieksekusi oleh kedua lansia tersebut secara sukarela. Romlah pun akhirnya hidup tenang tanpa merasakan kebisingan dan kesakitan setelah dirawat oleh kedua lansia psikopat tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Gerbang Film. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.